Aduh, pilih nasi atau kentang ya? Aku mau diet tapi bingung. Kamu kenapa? Kok muka kamu lesu banget? Aku dari kemarin nih lagi diet, cuma makan sayur sama buah saja. Oh, nggak sehat tuh kalau kamu cuma makan sayur sama buah. Kamu tetap butuh karbohidrat. Cuman pilih ya yang sehat dan konsumsi dalam jumlah yang kecil aja. Misalnya tuh kayak kentang sama nasi merah. Mending pilih kentang atau nasi sih. Mana sih yang baik untuk diet? Bingung kalau soal karbohidrat ini. Karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung hidrogen, karbon, dan oksigen, di mana senyawa ini yang akan berperan penting dalam berbagai proses biokimia. Karbohidrat kita dapat menemukan di berbagai jenis makanan, terutama pada tumbuhan. Nah, berbicara tentang struktur dan klasifikasinya, ini berbicara tentang komponen dasar dari karbohidrat, yaitu monosakarida. Monosakarida adalah gula unit tunggal yang dimana dia tidak dapat dihidrolisis menjadi gula sederhana karena dia sudah termasuk gula sederhana. Contoh dari monosakarida sendiri yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Dan menggabungkan dua monosakarida akan membentuk yang namanya disakarida. Contoh dari disakarida sendiri yaitu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Sedangkan polisakarida sendiri adalah terdiri dari banyak struktur unit gula yang berfungsi sebagai cadangan energi bagi tumbuhan termasuk pati dan selulosa. Sumber karbohidrat dalam tumbuhan itu sangat beragam. Pada biji-bijian contohnya seperti gandum, beras, jagung, itu dia mengandung karbohidrat kompleks dalam bentuk pati. Sedangkan pada umbi-umbian seperti kentang, singkong, di mana dia mengandung pati sebagai cadangan energinya. Dalam buah-buahan itu juga dia mengandung karbohidrat seperti buah apel, pisang, dan mangga, di mana dia mengandung karbohidrat dalam bentuk gula sederhana. Dalam farmasi, penggunaan karbohidrat itu juga digunakan sebagai bahan baku dalam sediaan farmasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan karbohidrat itu? Mengutip dari penjelasan teman saya yang tadi, karbohidrat yaitu sakarida yang berarti gula. Karbohidrat berasal dari karbon dan juga hidrat, yang artinya molekul karbohidrat terdiri dari atom-atom karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Jumlah atom hidrogen dan oksigen memiliki perbandingan 2:1 seperti pada molekul air. Disebut seperti itu karena molekul karbohidrat terdiri dari atom karbon yang dikelilingi oleh atom hidrat atau H2O. Semakin kompleks suatu karbohidrat, maka semakin panjang pula rangkaian atom karbonnya. Sebagai contoh, molekul glukosa dengan rumus kimia C6H12O6. Pada senyawa yang termasuk karbohidrat terdapat gugus fungsi yaitu gugus OH, gugus aldehid, atau gugus keton. Saya akan membahas tentang klasifikasi dan struktur karbohidrat. Karbohidrat atau sakarida berarti gula, dapat terbagi menjadi dua bagian yaitu gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana adalah karbohidrat yang tersusun atas satu atau dua molekul sakarida. Contohnya monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida berasal dari bahasa Yunani, dari kata mono yang berarti satu dan sakar yang berarti gula. Jadi monosakarida adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana. Umumnya, monosakarida memiliki rasa yang manis, larut dalam air, dan berbentuk padat kristal. Di dalam tubuh terdapat 6 jenis monosakarida, yaitu D-ribosa, D-deotirikbosa, D-fruktosa, D-galaktosa, dan D-fruktosa. Monosakarida sendiri terbagi menjadi dua, berdasarkan gugus fungsionalnya, yaitu aldosa yang memiliki gugus aldehid dan ketosa yang memiliki gugus keton. Selanjutnya kita masuk kepada disakarida, di mana disakarida merupakan gula atau karbohidrat yang terdiri dari dua monosakarida, atau dapat dikatakan lain bahwa disakarida merupakan molekul karbohidrat yang terdiri dari dua monosakarida yang bergabung menjadi satu. Contoh dari disakarida adalah glukosa yang berikatan dengan fruktosa yang menghasilkan sukrosa, dan glukosa yang berikatan dengan galaktosa yang menghasilkan laktosa. Selanjutnya adalah polisakarida. Polisakarida adalah polimer karbohidrat yang terdiri dari banyak monosakarida.
Nah, polisakarida ini memiliki contoh yaitu selulosa, pati, dan lain sebagainya. Polisakarida ini juga dia memiliki fungsi bagi makhluk hidup. Yang pertama yaitu sebagai penyimpanan energi, di mana terbagi menjadi dua yaitu pati dan glikogen. Di mana pati merupakan polisakarida yang berasal dari hasil sintesis tumbuhan hijau yang merupakan cadangan energi pada tumbuhan yang juga dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai sumber energi berupa padi, jagung, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah glikogen. Glikogen merupakan cadangan gula pada manusia dan hewan yang terletak di dalam hati. Glikogen ini merupakan polisakarida karena dia terdiri dari glukosa yang berikatan dengan ikatan lurus alfa 14 dan ikatan cabang alfa 16. Oke, kita masuk pada fungsi yang kedua dari polisakarida. Yang pertama, selulosa. Selulosa merupakan komponen struktural penyusun tumbuhan karena ikatan yang kuat dan panjang. Selulosa dapat dicerna oleh hewan herbivora. Manusia dapat mencerna selulosa dalam jumlah yang terbatas. Selulosa termasuk polisakarida karena tersusun dari 10 monosakarida, yaitu glukosa yang terikat dalam ikatan alfa 1-4. Yang kedua adalah kitin, merupakan polisakarida yang memiliki unsur nitrogen, berfungsi menyusun rangka luar antropeda seperti kumbang dan Karbohidrat sering digunakan dalam sistem pengiriman obat seperti polisakarida. Contohnya santan gam, pektin, dan pati. Santan gam memiliki fungsi sebagai matriks pelepasan obat terkontrol dan dapat diaplikasikan dalam berbagai formulasi farmasi seperti hidrogel dan sistem penghantar transdermal. Kedua, pektin menunjukkan potensi yang baik dalam sistem pengiriman obat karena ketahanannya terhadap enzim pencernaan. Ia juga sering digunakan sebagai agen pembentuk gel atau pengental dalam pembuatan sediaan salep, kapsul maupun tablet. Ia juga dapat mengurangi gangguan pencernaan seperti sembelit dan diare. Tetapi dia juga dapat menurunkan kadar gula darah dan juga kadar kolesterol. Contoh yang terakhir adalah pati. Pati merupakan polisakarida alami yang sangat umum digunakan dalam sistem penghantar obat karena sifatnya yang hidrofilik, inert, dan juga biokompatibel. Pati sering digunakan sebagai penghancur, pengikat, dan juga pengisi dalam pembuatan sediaan tablet maupun kapsul. Ia juga dapat meningkatkan kelarutan pada obat, mengurangi efek samping, dan juga meningkatkan stabilitas pada sediaan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada peran karbohidrat dalam bidang farmasi. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam bidang farmasi, antara lain sebagai zat tambahan atau eksipien. Ada beberapa jenis eksipien diantaranya. Yang pertama, sebagai bahan pengisi dalam sediaan tablet dan kapsul. Yang kedua, sebagai bahan pengikat untuk menyatukan bahan-bahan lain dalam sediaan tablet. Yang ketiga, sebagai penghancur untuk membantu tablet hancur dalam air atau perut. Yang keempat, sebagai pemanis dalam sediaan obat. Yang kelima, sebagai pengawet dalam sediaan obat. Dan yang keenam, sebagai pengemulsi, untuk membantu mencampurkan bahan-bahan yang tidak bisa tercampur dalam sediaan. Selain bahan tambahan, karbohidrat juga dapat digunakan sebagai bahan aktif dalam sediaan obat. Contohnya, sebagai sumber energi. Glukosa dapat diberikan secara intravena untuk pasien yang mengalami hipoglikemia atau dehidrasi. Contoh yang kedua yaitu obat-obatan. Beberapa jenis karbohidrat yang memiliki aktivitas farmakologis, seperti heparin yang digunakan untuk mencegah dan mengobati pembekuan darah, dan dextran yang digunakan untuk meningkatkan volume darah pada pasien yang mengalami hipovolemia. Karbohidrat adalah salah satu sumber energi bagi organisme termasuk manusia. Nah, karbohidrat sendiri adalah sakarida yang berarti gula di mana dia mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, karbohidrat sebagai gula itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu gula sederhana dan gula kompleks. Nah, fungsi dari karbohidrat pada tumbuhan sendiri yaitu sebagai sumber energi, struktur sel, dan cadangan energi. Sedangkan pada manusia itu berfungsi sebagai sumber energi, fungsi pencernaan, dan fungsi otak. Karbohidrat banyak digunakan dalam industri farmasi. Yang digunakan adalah pati, di mana pati ini biasa digunakan sebagai bahan pengisi, pengikat, penghancur, pemanis, pengawet bagi pengemulsi, dan bahan aktif dalam sediaan farmasi. Imagine if I